Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan sharing session minggu keempat ya. Sudah tidak terasa kita sudah minggu keempat. Jadi hari ini saudara harus mempresentasikan apa-apa saja yang terjadi selama 1 bulan saudara berada di lapangan. Kemudian kira-kira ada tidak hambatannya. Dan kemarin ada tentang AKM yang bersama dengan guru dan siswa nanti bisa juga dipresentasikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan siapa yang ingin melaporkan kegiatan selama 1 bulan saudara berada di SD Negeri Pelampang. Silahkan, yuk. Mungkin langsung disampaikan aja ya, Bu. Ya, siap. Ya, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kegiatan 1 bulan kemarin itu kami dari kampus mengajar 3 SD Pelampang itu yang pertama adalah membuat kayak pembiasaan kepada anak peserta membaca doa sebelum belajar dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian yang kedua melakukan AKM bagi kelas 5. Kemudian memberikan privat membaca kepada peserta didik kelas 1 maupun kelas 2. Kemudian mengajarkan dan melatih jiwa nasionalisme dengan menghafal sila Pancasila. Kemudian yang kelima membantu guru wali kelas terutama kelas 2 dalam mapel PJOK dan semacam SBDP. Kemudian mengajarkan siswa numerasi dengan cara mencongak dalam penjumlahan. Kemudian membuat hiasan untuk ruang kelas bagi kelas 1 dan kelas 2, Bu. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nadia. Baik, terima kasih Mbak Rahma. Baik, silakan Mbak Nadia melanjutkan. Baik, untuk yang ke-8 ada pembiasaan teknologi ke wali kelas 1. Lalu yang ke-9 mengisi buku induk kelas 2, 3, dan 4. Nomor 10 membuat rumah dengan kardus bekas untuk tematik atau numerasi dalam bentuk bangun ruang. Yang ke-11 melatih siswa untuk selalu mencuci tangan dengan benar. 12 ice breaking supaya anak peserta didik menjadi semangat belajar. Dan yang terakhir melaksanakan Jumat bersih agar lingkungan sekolah menjadi bersih. Sudah, Bu, terima kasih. Oke, baik. Alhamdulillah sudah berjalan sangat baik ya. Bagaimana respon dari anak-anaknya kemarin? Alhamdulillah, Bu. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah positif, Bu. Oke, baik. Kemudian ketika berkolaborasi dengan guru, bagaimana feedback-nya dari guru? Apakah guru merasa senang ketika ada saudara di sana atau merasa bagaimana begitu, agak terganggu atau bagaimana? Mungkin saya bisa bantu menjawab, Bu, untuk kayak respon dari guru itu alhamdulillah baik dan semua guru tuh welcome. Terus kayak memang kami kayak mungkin kayak perasaan guru tuh kayak kami tuh terbantu adanya siswa kampus mengajar begitu. Oke, baik. Alhamdulillah berarti ya. Berarti kalian mahasiswa kampus mengajar 3 di SD Negeri Pelampang itu disambut luar biasa oleh guru juga siswa yang berada di sana. Baik, alhamdulillah 1 bulan berjalan dengan lancar ya. Nah, sekarang kira-kira ada nggak sih kendalanya atau hambatannya kira-kira apa ya ketika saudara sudah melaksanakan selama kurang lebih 1 bulan ini? Yuk, silakan siapa yang mau memaparkan? Mungkin dari saya, Bu. Oke, boleh. Jadi hambatan-hambatan yang kami hadapi saat menjalankan tugas kampus mengajar ini selama kurang lebih 1 bulan ini ya, Bu. Itu kan minggu-minggu ini kita melaksanakan AKM ya, Bu.
untuk 2 minggu ini kita melaksanakan AKM. Itu kita mengalami kendala-kendala seperti sinyal yang kurang memadai, seperti untuk mengunduh dan menginputnya itu susah sekali Bu di sana. Kemudian untuk fasilitas atau perangkat yang dimiliki dari sekolah itu juga sangat terbatas. Jadi kita menggunakan perangkat kita sendiri. Kemudian aplikasi dari AKM kelas itu juga cukup rumit Bu. Jadi kita untuk mempelajarinya harus berulang kali melihat tutorial dari YouTube seperti itu Bu. Kemudian untuk AKM lagi Bu, itu untuk aplikasinya membutuhkan ruang yang penyimpanan yang cukup besar. Jadi kita harus mengosongkan ruang dari perangkat kita seperti handphone sama laptop kita harus kita kosongkan Bu seperti itu. Kemudian untuk jadwal dari AKM kelas itu mungkin terbentur dengan jadwal di sekolah Bu. Jadi kita baru bisa melaksanakan AKM di minggu-minggu ini karena minggu-minggu kemarin itu sekolah sedang mengadakan latihan ASPD di tingkat kabupaten seperti itu Bu. Kemudian mungkin itu cukup Bu untuk yang AKM Bu. Mungkin yang di luar AKM bisa disampaikan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sekali Mbak Faras. Ada lagi yang mau menyampaikan? Nanti AKM-nya kita bahas sebentar lagi. Ada lagi nggak Mbak Nabila mungkin? Oke, Mbak Nunung, berkaitan dengan AKM tadi disampaikan sama Mbak Faras. Coba disambung. Bagaimana keterlaksanaan dari AKM itu sendiri? Ya, baik Bu. Untuk pelaksanaan AKM sendiri itu mundur dari jadwal karena beberapa kendala sesuai yang dibilang Mbak Faras tadi. Betul, yang pertama itu terkait kendala jaringan. Terutama yang pertama saat webinar. Saat pertama webinar itu kami mengalami kendala jaringan, sinyal WiFi tidak ada, terus sinyal dari HP kami masing-masing juga tidak ada. Terus yang kedua itu kurangnya fasilitas Bu. Fasilitas kayak laptop dari guru, terus komputer di sekolah itu sama sekali tidak ada. Terus yang ketiga kurang memadainya jaringan sendiri terkait prasarana itu sangat minim. Jadi kita tuh sulit untuk menginput dan mengunggah sekaligus mengunduh aplikasi AKM kelas itu sendiri. Terus butuh penyimpanan yang besar sehingga kami harus mengosongkan penyimpanan dalam laptop kami, dan itu pun nggak semua laptop dapat menginstal aplikasi AKM, Bu. Kan aplikasi yang kami unduh itu ada 3, yang pertama itu motivasi, terus yang kedua itu AKM untuk siswa, terus yang kedua AKM siswa, yang ketiga AKM. Terus aplikasi itu terlalu rumit. Menurut kami itu terlalu rumit karena harus dipahami, betul-betul dipahami. Kalau kita lihat satu kali tutorial dari YouTube itu seperti merasa kurang paham gitu Bu. Jadi membutuhkan waktu yang lama. Terus kendala selanjutnya ada pelaksanaan SPD. Jadi AKM yang akan kita kerjakan, akan kita lalui itu mundur lagi. Terus ada bentrokan-bentrokan jadwal, seperti jadwal mata pelajaran di kelas itu sulit disikat. Nah, dalam AKM aplikasi sendiri itu butuh waktu yang lama. Yang pertama, itu kita harus ASN untuk di jaring yang besar ya Bu. Nah, itu kami mengalami kendala di situ sehingga kami harus melaksanakan input data itu di rumah, melanjutkan di rumah. Terus pelaksanaan yang kemarin, yang input data itu siswa, kita mencoba login untuk siswa dan itu gagal. Terus selanjutnya alhamdulillah berhasil, dan tadi pagi kita mencoba untuk praktek di kelas. Yang pertama itu gagal karena ya kurang tahu, mungkin banyak yang akses atau karena sinyal, itu juga bisa jadi. Terus kita coba lagi, alhamdulillah berhasil, tapi ya karena kendala sinyal jadi mungkin waktunya juga cukup lama Bu.
Terus kita tadi melaksanakan AKM itu 2 sesi. Karena ya keterbatasan fasilitas ya Bu. Jadi kita hanya menggunakan satu laptop. Satu laptop itu untuk proktor, terus 3 HP itu untuk aplikasi tadi terus dari kita ada 20 soal literasi yang dikerjakan siswa dan 10 soal. Baik, terima kasih Mbak Nunung. Kira-kira AKM itu akan dilaksanakan berapa hari ya? Kan siswa kelas 5 itu hanya 6 orang. Jadi tadi 2 sesi, jadi 3 anak, alhamdulillah udah selesai. Terus rencananya besok itu baru koreksi data dan input nilai, Bu. Oh begitu. Jadi hanya 1 kali karena anaknya hanya 6 ya, jadi sudah selesai. Jadi besok sudah tinggal kelanjutannya begitu ya? Baik, Mbak Nunung bisa mungkin ditampilkan tadi mengirim beberapa foto-foto hasil kalian pelaksanaan AKM tadi ya. Bisa mungkin di sharing di sini. Iya, Bu. Mbak Faras minta tolong share screen. Oh, Mbak Faras. Bentar. Yuk, sudah Mbak Faras bisa. Sudah terlihat ya, Bu? Oke, sudah. Sip. Coba diputarkan sambil diperjelas ini ngapain begitu. Bu. Yang literasi. Oh, dia sedang mengerjakan yang literasi ya? Iya, terus selanjutnya Mbak Faras tadi sebagai proktor. Oke. Oh, jadi masing-masing anak diberikan 1 handphone begitu, kemudian mereka mengerjakan begitu ya? Dan 1 anak juga didampingi 1 mahasiswa. 1 mahasiswa, oke, baik. Kira-kira anaknya ada kesulitan tidak ketika mengerjakan AKM? Kalau ke soalnya itu masih ada kesulitan, tapi untuk aturan atau petunjuknya itu sudah tidak ada, Bu. Karena di dalam mengerjakan soal. Oke. Ini 1 anak kurang lebih 1 jam dalam pengerjaan literasi dan numerasi, 20 soal literasi dan 40 soal numerasi. Wow, lama sekali ya. Oke, terima kasih Mbak Nunung, Mbak Faras, terima kasih teman-teman. Baik, untuk program yang dulu pernah dibahas mengenai pojok baca, kemudian perpustakaan itu bagaimana kelanjutannya? Apakah sudah ada rencana-rencana begitu? Untuk perpustakaan kurang itu juga sudah ditata tapi juga kurang waktu. Jadi rencananya besok itu waktu puasa siswa itu BDR. Nah, kita menata buku sekaligus kan ulang perpustakaan itu sendiri. Oh, jadi selama puasa itu anak-anak belajar dari rumah begitu ya?
Iya, Bu, karena kelas 6 sedang melaksanakan ujian sekolah. Oh gitu, oke oke. Terus yang berkaitan dengan pojok baca di kelas 2 atau kelas 3 bagaimana itu? Jadi diwujudkan Bu, hmm? Bu maaf, sebelum ke pojok baca, saya mau menambah yang itu yang Win kayak yang beliau tuh kayak mengatur kayak tatanan buku gitu Bu. Nah kemarin tuh masih ada buku-buku yang belum boleh disentuh gitu Bu, kayak belum bisa dipindahkan soalnya kan baru ada acara apa gitu kemarin itu. Jadi masih ada beberapa buku yang tidak boleh diapa-apakan dulu gitu. Di kelas 2 itu ya, di lemarinya itu mungkin ya? Bukan, di perpustakaan cuman yang di bagian bawah itu Bu. Oke, mungkin untuk laporan mungkin ya, inventarisasi mungkin ya. Baik. Nanti ketika saudara ingin menata perpustakaan, jangan lupa melibatkan gurunya ya. Ketika BDR, guru tetap piket kan? Iya, Bu. Oke. Baik, berarti kira-kira yang menjadi kendala tadi adalah sinyal mungkin ya. Ya, memang ya karena memang kondisi mungkin ya, karena kondisi dan di sana memang agak sulit, tapi mungkin wifi sekolah juga agak terbatas juga karena KM kan butuh ini ya, apa namanya, butuh kuota dan sinyal yang sangat kuat sehingga mungkin ada keterbatasan juga. Cuman alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, sudah bagus. Jadi tinggal program-program selanjutnya mungkin bisa diwujudkan seperti pojok baca, kemudian inventaris perpustakaan, misalnya penataan perpustakaan, dan mungkin tentang media dan juga kira-kira mau ada ini nggak, inovasi tentang media pembelajaran nggak? Yang mau dipakai apa begitu? Kemarin sempat bikin media pembelajaran juga ya? Iya Bu, komen dari ini kertas Asturo. Dari Kertasturo ya. Oke. Terus kira-kira untuk Iya. minggu besok nih, untuk minggu kelima dan seterusnya itu kira-kira udah ada planning belum? Kira-kira mau selain menata perpustakaan tadi, kira-kira ada hal-hal apakah yang akan dilaksanakan sama teman-teman? Masih melanjutkan administrasi, Bu. Kita gitu. mengisi buku induk yang kelas 5. Oh gitu, oke. Karena anak-anak pada BDR ya, sepertinya ya. Oke, baik. Jadi selama proses 1 bulan kurang lebih di sana, tidak ada hambatan yang sangat signifikan ya. Semoga semuanya tetap berjalan dengan lancar, dan semoga program-program yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Insya Allah sesegera mungkin saya juga akan menengok ke sana. Mohon maaf saya belum sempat menengok ke sana karena ini saya 1 minggu full di UNY juga. Ada kegiatan juga, jadi saya juga sudah aktif di Madiun juga, jadi insya Allah saya akan mencari waktu kira-kira kapan saya akan main ke sana mau memonitoring ceritanya dan pengen juga membantu tentang pojok baca ya. Baik, terima kasih teman-teman, sekian sharing session kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan tetap semangat ya. Mengabdi untuk negeri. Oke, baik. Bu, saya mau bertanya Bu. Boleh. Untuk yang grup kampus mengajar yang Kulon Progo itu memangnya ada Bu? Soalnya kan kami juga belum dapat informasi soal itu gitu Bu. Oke, kalau DPL kemarin kebetulan saya buat grup khusus DPL
Jogja awalnya, kemudian kita pecah jadi DPL Kulon Progo. Nanti begini saja, akan saya informasikan ke teman-teman DPL, jadi nanti saya buatkan grup khusus mahasiswa Kulon Progo, begitu mungkin ya. Jadi nanti ada koordinasi antara mahasiswa Kulon Progo itu kegiatannya apa saja. Gitu ya, nanti akan saya buatkan grup khusus mahasiswa yang bertugas di Kulon Progo, begitu ya. Karena itu penting juga sebenarnya, karena untuk koordinasi dengan teman-teman yang ada di sana sesama daerah di Kulon Progo. Begitu Mbak Rama? Baik, Bu. Oke, ada lagi teman-teman yang mau dipertanyakan dulu? Saya belum. Artinya cukup, Bu. Oke, baik. Kalau sudah, nanti saudara membuat ini ya, logbook ya? Iya. Cuman mampu. Kenapa? Tadi di sore itu sempat mau upload, cuman ini Bu, mati lampu kan hujan badai. Iya, oke deh, nggak apa-apa. Saya juga habis ini segera mengupload laporan bulanan juga dan sharing session pada hari ini. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan berlanjut di WA ya. Sampai ketemu lagi dan tetap semangat. Semoga apa yang saudara kerjakan untuk kebaikan generasi muda menjadi berkah buat kalian. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih.